eh, kayu, kayu sungkai dengan ukuran sekian dan sekian-sekian, terus nggak kita penuhi, artinya itu tidak tercapai kualitasnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang namanya manajemen kualitas proyek? Jadi, kalau kita sudah berbicara tentang manajemen kualitas proyek, artinya di situ ada proses, oke? Karena yang namanya kualitas itu tidak akan serta-merta langsung jadi tanpa adanya proses. Jadi proses untuk memastikan ya, untuk memastikan suatu proyek memenuhi apa? Memenuhi yang kebutuhan atau apa ya, aturan-aturan maupun kualitas prosedur itu yang harus terpenuhi ya. Jadi kalau kalian, Ibu nggak tahu posisinya kalian apakah sudah kerja praktek atau baru mau atau gimana nih? Sudah ada yang kerja praktek atau baru mau? Boleh kasih tahu? Siapa yang mau kasih tahu Ibu kalau sudah ada yang kerja praktek di antara kalian, siapa yang sudah kerja praktek? Kalau diam tandanya belum atau gimana nih? Kalau saya Cynthia udah Bu. Oke, terus siapa tadi yang mau kasih pendapat? Oke, Cynthia sudah. Kira-kira Cynthia bisa berbagi cerita nggak? Kira-kira melihat nggak yang namanya kualitas di proyeknya yang Cynthia tempat KP? Dapat menemukan nggak contoh dari kualitas proyeknya? Untuk kualitasnya, misalkan di pengujian betonnya Bu, di, diuji kualitasnya bagus atau tidaknya gitu. Oke, kemudian pas diuji terus hasilnya dapat, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau ditentukan? Iya, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, oke, itu ya. Jadi salah satu ya. Makasih ya Cynthia atas share-nya. Jadi itu salah satu dari kualitas proyek, salah satu. Jadi kalau yang sudah KP atau yang baru mau, nanti kalian bakalan menemukan banyak banget apakah proyek itu memiliki mutu atau kualitas yang telah ditentukan gitu. Nah, itu bisa kalian pelajari di sana, bisa kalian cek ya di sana. Bisa kita katakan apakah dia memenuhi atau tidak, ya kita harus tahu dulu nih speknya apa gitu. Terus realitanya bagaimana. Itu yang tercapai atau tidaknya suatu kualitas atau mutu dari proyek. Kalau proyek konstruksi itu kan banyak nih dari material, dari eh, kuat tekan, ya enggak? Kemudian dari cara atau metode itu bagaimana. Itu salah satu bagian dari untuk melihat kualitas dari suatu proyek. Oke, jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh di ini ya, bisa resen atau langsung tanya ke Ibu. Nah, sekarang manajemen kualitas atau manajemen mutu itu sendiri ada tahapan ya, ada tahapannya. Pertama, ada perencanaannya. Jadi apa sih yang dilakukan di dalam perencanaan? Ya pasti kita harus identifikasi ya, identifikasi standar, acuan, guideline, ataupun aturan-aturan yang sesuai dengan proyek yang akan dilaksanakan. Itu, jadi contoh gini, proyek itu ada di Indonesia gitu, ya. Kemudian banyak banget ISO gitu. Tetapi kira-kira ISO yang mana gitu yang paling kompeten, yang paling cocok gitu ya untuk proyek di Indonesia gitu. Belum lagi kalau kita detilkan, kalau dia ada di
Provinsi Sumatera Selatan, kemungkinan bakalan sama nggak dengan proyek yang ada di provinsi yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang tidak sama ya antara Provinsi Sumatera Selatan dengan eh, provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Coba, siapa yang mau kasih tahu Ibu? Kira-kira faktor apa saja sih yang bisa memungkinkan sesuatu hal itu akan berbeda antara proyek di Provinsi Sumatera Selatan dengan proyek di provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Coba, siapa yang mau berikan pendapat? Ada yang mau coba? Oke, boleh. Oke, kualitas SDM, benar ya. Kemudian ada lagi yang mau kasih bantu? Faktor apa lagi? Oke, tadi temennya Hilman ya. Benar banget tuh. Salah satunya adalah SDM. Karena karakteristik seseorang itu akan dipengaruhi oleh geografi ya, geografinya. Jadi SDM di Provinsi Sumatera Selatan itu notabene sebenarnya tidak sama dengan di provinsi-provinsi yang di Pulau Jawa. Apalagi yang sudah pernah ini ikut KP. Biasanya bisa melihat ada suatu proyek yang exactly mereka itu membawa para pekerja yang dari Pulau Jawa gitu dibandingkan menggunakan SDM lokal itu. Berarti kan ada sesuatu yang beda di sana. Walaupun misalnya menggunakan SDM lokal ya hanya berapa persen gitu, bisa jadi nggak sampai 5%. Itu dari sana ya. Kemudian yang kedua, ketersediaan material gitu. Jadi material yang akan kita gunakan itu ada di mana gitu. Karena pada saat material itu ada sekian titik-titik kilometer dari lokasi proyek, maka di situ ada fungsi biaya. Dan biaya semakin jauh, berarti biaya ongkirnya akan semakin mahal. Dan itu akan mempengaruhi dari harga materialnya. Itu ya. Kemudian kita kan sekarang ini kan lebih disarankan lokal ya. Jadi semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dari proyek tersebut, kita gunakan material yang ada di dekat lokasi proyek tersebut. Itu yang digaung-gaungkan sekarang ini ya. Jadi dari situ yang mempengaruhi kenapa sih beda gitu, dan itu juga yang akan mempengaruhi gitu ininya apa standar-standar yang digunakan. Jarang banget kalau proyek ya, proyek di Provinsi Sumatera Selatan dia pakai standar internasional gitu. Biasanya yang di Jakarta atau proyek-proyek strategis yang menggunakan standar internasional atau misalnya ownernya memang owner dari luar negeri, tapi proyeknya di Indonesia gitu ya, karena kita dapat bantuan dana. Nah, seperti itu ya yang harus kita pahami. Kemudian dari tahap perencanaan itu sendiri, ada tahap penjaminan. Penjaminan itu adalah suatu proses ya, suatu tahapan bahwa dipastikan pihak-pihak yang terlibat di proyek tersebut akan mengikuti, akan melaksanakan semua yang sudah tertuang di tahap sebelumnya, di tahap perencanaan. Itu yang namanya di penjaminan. Walaupun realitanya bisa jadi ada perubahan. Perubahan yang dapat ditoleransi adalah perubahan yang memang sudah disepakati dan memang tidak bisa dilaksanakan gitu. Kondisinya tidak memungkinkan. Contoh nih, misal
Di dalam RAP itu tidak ada biaya untuk sewa pompa nih. Contoh ya, tiba-tiba kejadian pada saat pekerjaan di pondasi, tiba-tiba hujannya sangat deras. Otomatis di sana kan kita harus sewa pompa ya, karena mau mengeluarkan yang namanya volume air yang skenario di proyek itu tidak ada yang namanya hujan gitu. Nah, seperti itu yang mau nggak mau kita harus fleksibel. Perubahan itu boleh saja, sah saja terjadi, asal memang akan mendukung, akan memudahkan proyek itu selesai. Yang tidak boleh itu yang dipaksakan ada gitu. Padahal harusnya itu tidak ada. Ya, itu yang nggak boleh. Nah, terakhir, pada saat perencanaan sudah, penjaminan sudah, adalah pengendalian. Jadi artinya kalau pengendalian itu secara sederhananya kita memastikan, meninjau, mereview ya hasil proyeknya itu sudah sesuai dengan kualitas ya. Itu yang di tahap pengendalian. Secara sederhananya seperti itu. Oke. Nah, di sini yang perencanaan ya. Kita lanjut untuk perencanaan mutu atau kualitas. Jadi di sini bagaimana kita melakukan persiapan. Ini persiapan agar kualitas yang kita mau itu tercapai. Itu yang namanya perencanaan kualitas atau mutu. Nah, kenapa sih? Oke, kenapa sih adanya perencanaan gitu? Jadi apapun ya, apapun kejadiannya, apapun proyeknya, apapun itu, ternyata yang namanya perencanaan itu harus ada, ya, bukan saja mutu atau kualitas. Nah, permasalahan kenapa yang namanya kualitas ada perencanaan di sini nih, hal penting. Hal penting yang harus kita pahami agar tidak terjadi cacat, ya, atau defek. Jadi artinya kita harus paham kira-kira material atau bahan apa sih yang cocok gitu ya. Contohnya gini, kalau misalnya daerah itu rentan gempa, sangat nggak mungkin kan misalnya konstruksinya konstruksi A gitu. Sedangkan yang rentan gempa itu kan konstruksinya harus fleksibel ya, malah nggak boleh kaku. Nah, itu. Kemudian materialnya apa saja? Dari situ yang kita harus pahami. Kemudian setiap pihak itu harus paham, harus ngerti apa sih sesungguhnya mutu atau kualitas. Kenapa? Kalau kalian sering mendengar berita ya, sering mendengar informasi, terkadang kan bikin miris ya kalau kalau Ibu baca berita atau dengar berita baru selesai proyeknya, tiba-tiba ambruk gitu. Tiba-tiba ada yang rusak atau bagaimana. Itu kan tanda tanya besar ya, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena apapun itu biasanya ada tahap perencanaan. Itu yang masalahnya. Berarti perencanaannya bisa jadi tidak dilakukan atau pihak-pihak yang terlibat itu seolah-olah paham, tapi sebenarnya dia nggak paham gitu. Atau ada sesuatu hal yang something wrong di sana. Itu yang harus kita pahami, bukan kita mencari siapa yang salah ya, tetapi bagaimana solusinya gitu, agar tidak terulang lagi yang namanya kejadian-kejadian seperti itu. Karena kalau menurut secara teori atau idealnya, pada saat kita sudah melakukan perencanaan, harusnya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan di akhir. Harusnya seperti itu. Oke? Nah, di sini ada yang namanya istilah design eksperimen ya. Jadi design eksperimen itu adalah salah satu cara, metode atau teknik ya dari perencanaan mutu
untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh, ya, desain eksperimen. Jadi kita itu harus tahu kira-kira di list variabel apa sih yang ada gitu. Kemudian variabel yang mana yang paling berpengaruh. Itu yang namanya di desain eksperimen. Di sini juga desain eksperimen ini bisa kita lakukan di proyek ya. Kaitannya dengan apa? Dengan biaya dan jadwal. Kenapa? Boleh tahu nggak kenapa sih ternyata di biaya dan jadwal ini bisa terjadi yang namanya desain eksperimen? Coba kira-kira. Cara sederhananya gimana? Kenapa sih? Kok bisa? Ada yang mau coba berpendapat? Maaf Bu, maksudnya gimana Ibu? Maksudnya gini, kira-kira kan di sini biaya dan jadwal ini ternyata bisa diterapkan yang namanya desain eksperimen atau terjadi yang namanya desain eksperimen. Tadi kan di awal Ibu kasih tahu tuh desain eksperimen itu apa. Kenapa itu bisa seperti itu gitu alasannya. Kira-kira ini nggak paham nggak dengan penjelasan Ibu Wensen ya tadi ya? Iya Bu. Gimana Wensen? Bisa dipahami nggak penjelasan Ibu? Jadi maksudnya itu kenapa biaya dan jadwal itu termasuk ke dalam desain of eksperimen Bu? Mhm. Mungkin kalau menurut Ransom Bu itu karena biaya biaya sendiri itu jadi pondasi dari pembuatan suatu desain. Jadi dari biaya itu juga kita bisa tahu gimana eh, kualitas dari desainnya itu. Mungkin seperti itu. Oke. Eh, kalau kalau misalnya harganya mahal, terkadang sih belum tentu ya. Karena kan tadi kan mutu itu dilihat dari dua hal ya. Ya bisa jadi kalau harga mahal kualitasnya baik, bisa jadi. Tetapi tidak selalu yang harganya murah itu kualitasnya tidak bagus, enggak ya. Jadi fleksibel itu balik-balik lagi bagaimana sih prosesnya dia menghasilkan. Karena kan tadi banyak ya faktornya untuk mencapai mutu atau kualitas itu. Nah, yang di sini ini biaya dan jadwal ya. Simpelnya gini, kalau kalau ya suatu proyek misalnya direncanakan 60 hari ya dan sudah terencana nih biaya proyeknya sekian. Oke, tiba-tiba jadwalnya kebanyakan yang proyek itu terjadi delay, penambahan waktu. Penambahan waktu biasanya identik dengan terjadinya penambahan biaya. Kenapa terjadi penambahan biaya? Logikanya, fungsi dari kita bayar yang namanya SDM itu nambah. Oke, bisa jadi sih kalau dari material enggak, tapi dari bayar yang namanya SDM. Karena SDM kan dibayar berdasarkan fungsi waktu. Oke. Nah, tetapi bagaimana dengan kalau penyelesaian proyeknya lebih cepat? Artinya apa di sana? Profit ya, terjadi penambahan profit buat pihak kontraktor. Oke. Nah, ini sangat langka sekali ya, yang namanya suatu proyek bisa selesai lebih cepat. Dan itu ada kontraktor yang bisa melakukan seperti itu, kontraktor nasional. Karena kemarin pengalamannya kebenaran mahasiswa ibu yang KP di sana.
Itu sesuatu hal yang menurut Ibu amazing ya, keren banget. Karena biasanya proyek itu kalau on time biasa ya, tepat waktu. Biasanya malah terjadi penambahan waktu. Nah, yang dimaklumi, yang bisa ditoleransi, kalau penambahan waktu itu terjadi karena force major, ya, artinya terjadi gempa atau bencana alam, itu yang bisa ditoleransi. Tetapi kalau akibat kelalaian dari kontraktor, maka eh, yang namanya biaya yang penambahannya itu tidak akan ditolerin, ditanggung sendiri sama kontraktornya, dan secara nggak langsung akan mengurangi performance ya. Orang akan ngelihat nih, oh kontraktor ini kayaknya nggak benar nih kalau ngerjain proyek yang kayak gini gitu. Nah, di situ kita bisa detailkan lagi sebenarnya biaya apa, apakah benar biaya SDM gitu ya. Itu yang namanya variabel yang mempengaruhi atau enggak. Tapi itu sudah sangat terlihat ya, kalau yang biasanya terjadi penambahan waktu itu dari SDM-nya. Kalau dia penambahan biaya untuk material, itu kalau kita sudah bicara tentang volume pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan, maka di situ akan terjadi penambahan biaya material. Ya, seperti itu yang prinsip desain eksperimennya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab gitu? Kalau di suatu proyek, otomatis kita harus lihat di organisasi, ya, organisasi proyek. Biasanya ya, organisasi proyek itu yang level paling atas itu namanya manajer proyek. Dan dialah yang bertanggung jawab. Walaupun Bu, di bawah itu kan ada pihak-pihak yang terlibat. Pada saat kita berbicara tanggung jawab, itu yang disalahkan pasti level atas. Oke, artinya kenapa manajer proyek yang tidak benar atau belum benar menyampaikan info-info ke level yang paling bawah, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana segala macam gitu ya. Info ke engineers-nya gitu yang ada di lokasi ya. Jadi kalau kita sudah berbicara tanggung jawab, pasti kita langsung melihat level atas. Karena manajer proyek ini, kalau kalian masih ingat di mata kuliah manajemen konstruksi, dia bertanggung jawab atas suatu proyek. Oke, nggak ada orang bilang suppliernya yang salah gitu misalnya, atau engineers-nya yang salah, enggak. Tapi manajer proyek ya. Makanya yang harus kalian pahami, semakin tinggi posisi kalian di suatu proyek, memang salary-nya gede gitu, tetapi risiko tanggung jawabnya juga semakin besar. Oleh karena itu, kalian harus juga memahami yang namanya organisasi proyek itu gitu. Pada saat kita belajar organisasi proyek, pada saat itu kita harus paham job desk, tanggung jawab, hak, kewajiban. Itu maksud dan tujuannya ya, yang mengenai organisasi proyek. Nah, sekarang apa sih output dari perencanaan kualitas? Jadi output dari perencanaan kualitas itu ada 4 ya, ada 4 item. Oke. Ada quality management plan, biasanya itu dalam bentuk berkas, bisa formal, bisa informal ya, yang kemudian standar-standar yang digunakan setiap proyek itu quality management plan seperti itu outputnya. Tapi kalau metrik, quality matrix, itu artinya apa? Artinya yang kaitan dengan apakah ada kesalahan atau reliability enggak, availability-nya gimana, yang seperti itu ya. Yang di quality matrix itu biasanya identik dengan jumlah atau angka atau satuan. Itu yang namanya quality matrix. Kemudian quality checklist. Ya, kalau quality checklist itu berarti identik dengan yang checklist. Kalau checklist itu berarti daftar apapun, daftar dari pekerjaan, daftar dari
SDM-nya, daftar dari material ya, itu bagaimana ininya bentuknya. Jadi sudah berupa hasil. Output itu maksudnya hasilnya ya, kira-kira tampilannya gimana gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah proses improvement plan atau quality baseline atau bisa juga di project management plan ya. Ini identik dengan pekerjaannya ya, seperti itu. Tetapi biasanya minimal yang 3 ini, quality management plan, matrix, dan checklist. Oke, seperti itu. Nah, kualitas, bagaimana sih kualitas itu dijamin? Jadi kalau dijamin penjaminan kualitas itu, ini kalian sering dengar ya, benchmark gitu. Ya, itu adalah untuk penjaminan kualitas. Kemudian satu lagi, quality audit atau audit internal, audit eksternal ya, itu salah satu dari bagian dari penjaminan kualitas. Oke, benchmarking itu biasanya apa? Di sini ya katanya comparing, jadi membandingkan, biasanya membandingkan bagaimana proyek yang satu dengan proyek yang lainnya ya, tetapi biasanya itu yang similar, bukan yang berbeda. Artinya misal jalannya pakai perkerasan kaku dibandingkan dengan jalan yang perkerasan kaku juga. Itu yang namanya benchmarking, bukan berarti sama-sama jalan tapi satu kaku, satu fleksibel, itu nggak bisa kita bandingkan. Nah, kalau yang namanya audit, biasa ada tim independen ya, yang dia nggak ada keterkaitan dengan proyek tersebut, oke, agar dapat dijaga yang namanya objektivitas. Karena kalau misalnya yang tim auditnya yang terlibat di dalam proyek itu, maka subjektivitas akan sangat besar. Nah, di sini ngapain gitu? Dia mereview. Jadi memastikan apa yang sudah dilaksanakan itu bagaimana kira-kira, tidak dengan yang sudah direncanakan gitu. Nah, dasarnya apa? Kan auditor itu kan kegiatannya sudah biasa ya, sudah sering nih ngelihat proyek-proyek gitu. Jadi pada saat dia mengaudit suatu proyek yang tadi contohnya jalan perkerasan kaku, dia udah tahu nih jalan perkerasan kaku biasanya ada kendalanya di sini, di sini, di sini, atau ada hal-hal yang aneh-aneh tuh di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi nanti pada saat dia ngaudit di proyek yang similar, kalau terjadi juga dia bisa tahu gitu. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu kayak seperti jadi pembelajaran gitu. Input untuk mereka mengaudit proyek selanjutnya yang similar ya. Dan mereka juga harus mampu memberikan masukan. Kendalanya gini bagaimana solusinya ya, bukan hanya mereview saja kayak gitu. Oke, itu yang namanya penjaminan kualitas. Oke, ini kita skip aja lanjutan dari penjaminan kualitas. Jadi kalau penjaminan itu sudah pasti ya di sini ditebalkan berbagai aspek ya, berbagai aspek. Jadi kalau untuk memastikan apakah kualitas ini sudah oke atau tidak, itu kita tidak bisa melihat dari satu aspek, tetapi dari berbagai aspek. Nah, permasalahannya di sini ada kata efektif dan efisien. Siapa yang mau coba bantu? Apa sih itu efektif? Apa sih itu efisien? Kira-kira siapa yang mau bantu? Atau kasih contoh deh, kalau efektif itu seperti ini gitu, kalau efisien itu seperti ini gitu.
Ada yang mau coba? Izin menjawab, Bu. Oke, dipersilakan, Lintang. Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, dari eh, kata-katanya, kalau misalnya efektif itu fokusnya ke hasil akhir, Bu. Tapi kalau efisien itu dia lebih ke proses. Jadi di prosesnya itu apakah bisa lebih cepat, apakah bisa eh, lebih ringkas. Nah, itu Bu yang kalau dinamakan eh, efisien. Tapi kalau misalnya untuk penilaian tercapai tujuan di akhir atau tidak, kalau misalnya dia tercapai tujuannya di akhir, berarti itu bisa dikatakan efektif gitu Bu. Tapi kalau misalnya dia pada saat prosesnya itu bisa berjalan lebih cepat daripada sebelumnya, berarti itu bisa lebih efisien dengan hal tersebut itu Bu. Oke, semoga yang lain ini ya mendengarkan apa yang temennya tadi Lintang infoin itu benar banget ya. Jadi yang namanya efektif itu setelah terjadi, baru kita baru tahu apakah efektif atau enggak. Kalau efisien itu sebelum sebelum hasilnya jadi. Jadi Kak, yang tadi yang sempat Ibu singgung di awal gitu, kira-kira ini lebih bakalan lebih efisien pakai metode A atau metode B gitu, pakai material yang A atau yang B gitu, ya seperti itu yang eh, efisien dan efektif. Dan ini sering ya, sering banget orang tuh menggunakan kata-kata ini, tetapi notabene suka ketukar. Jadi harus tahu kalau efektif, kalau suka dengar iklan itu ada iklan yang efektif gitu, dia pakai minum obat, berarti kan hasil. Kalau efisien berarti sebelum sebelum terjadi itu efisien ya prosesnya. Nah, di sini penjaminan kualitas itu dilakukan secara iteratif. Jadi kalau iteratif itu, kalau ingat iterasi, nah seperti itulah penjaminan kualitas ya. Semoga kalian tahu iterasi itu kalau pas kita belajar statistika dan probabilitas ya, kayak gitu. Nah, kemudian tujuannya bagaimana? Otomatis pasti ya, tujuannya ya di sini kan penjaminan. Jadi tujuannya bagaimana caranya apa yang dilakukan itu semuanya bermutu atau berkualitas. Oke. Tadi kita udah bicara output dari perencanaan kualitas. Kemudian, yang namanya penjaminan kualitas, dia juga memiliki output ya. Di sini ada 4 yang akan Ibu jabarkan itu. Yang pertama adalah request change, perubahan ya, permintaan perubahan. Tujuannya apa? Balik lagi tadi, biar efektif dan efisien gitu. Kemudian kualitasnya tercapai ya, itu boleh output di penjaminan. Artinya fleksibel dong di situ ya. Kemudian recommended corrective action. Artinya yang kaitannya ke sini, ke request perubahan. Diharapkan di sini misalnya saya maunya ini kayaknya nggak K250 gitu. Tapi K350. Bukan kita hanya bilang K350. Nah, kejadiannya di bawah ini, recommended corrective action ini dijabarkan. Kenapa harus K350? Alasannya apa gitu. Jadi apapun itu harus selalu memiliki dasar gitu. Ya, tidak serta-merta kita punya request perubahan terus di ACC atau gimana, enggak. Harus dilandasi alasan-alasannya yang dapat
percaya atau valid ya. Kemudian ada organizational process asset, ini kaitannya dengan aset dari suatu organisasi ya. Kemudian update management plan, ini artinya memperbaharui manajemen plan-nya sendiri. Karena apa? Di sini kan ada request perubahan. Yang asalnya dia perencanaannya bagaimana, terjadi perubahan, otomatis manajemen plan-nya harus di-update. Oke. Itu. Nah, sekarang yang tadi tahap terakhir ya, pengendalian kualitas. Tadi sudah diinfoin apa itu pengendalian kualitas ya. Nah, gimana outputnya? Outputnya itu ada 3. Yang pertama, keputusan. Oke, jadi kita mengendalikan suatu kualitas itu ada 3. Yang pertama, bisa jadi baik, bisa jadi tidak proyek tersebut. Oke. Nah, kedua apa? Korektif atau preventif. Artinya di sini suatu kegiatan yang untuk memperbaiki ya atau pencegahan. Oke. Terakhir adalah output berupa perbaikan dari proses. Ya, perbaikan dari proses itu yang bagian dari pengendalian kualitas. Jadi kita harus pahami dulu kualitas itu sendiri ada 3 tahap ya, perencanaan, kemudian penjaminan, kemudian pengendalian. Perencanaan itu gimana, penjaminan itu gimana, pengendalian itu gimana ya. Kemudian outputnya apa, jadi output itu tampilannya apa sih yang dihasilkan gitu ya. Seperti itu yang namanya output. Nah, sekarang pengendalian kualitas ya. Pengendalian kualitas yang di atas tadi ternyata ada tools-nya ya, ada metodenya. Gimana kita bisa mengendalikan kualitas? Oke. Ada 4. Bisa jadi ini nambah ya. Yang sementara ini ada 4. Kalau ada yang sering dengar Pareto, itu juga salah satu tools atau metode untuk mengendalikan kualitas. Kemudian statistical sampling ya, jadi ilmu statistik dengan pengambilan sampel. Oke. Six Sigma, kalau yang suka hobi Stat Pro atau misalnya analisis, itu sering nih dengar Six Sigma ya. Six Sigma ini lebih sering notabene kalau di bisnis-bisnis seperti itu ya. Tapi kan yang namanya proyek konstruksi itu juga bisnis ya. Nah, itu Six Sigma. Kemudian ada lagi quality control chart. Jadi bagian bagaimana untuk pengendalian dari kualitas. Setiap metode atau tools itu biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke? Itu yang harus kita pahami. Kira-kira ini lebih cocok yang mana gitu. Akan bakalan kalian lebih tahu kalau lebih banyak baca tulisan-tulisan tentang metode-metode ini ya, karena Ibu tidak akan menjabarkan secara detail nih tentang masing-masing metode. Kalian bisa lebih cari tahu banyak tentang masing-masing metode ini, dan metode ini bukan sesuatu hal yang baru ya, sering digunakan di berbagai bidang, tapi balik lagi pro dan kontra maksudnya kelebihan dan kekurangannya. Apakah kita bisa gunakan Pareto atau tidak? Itu balik lagi kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, terus pengujian atau testing. Apapun itu harus kita uji ya untuk memastikan kebenarannya. Jadi itu selalu kita uji. Dan bagaimana menguji kualitas? Salah satunya ya tadi, kalau di proyek konstruksi, kalau kita pesan
ready mix ya dari supplier, itu pada saat ready mix datang, itu timnya dari kontraktor, kalau yang sudah KP pasti bakalan tahu itu selalu mengadakan pengujian gitu. Oke, pengujian on the spot-nya seperti itu. Untuk kalau kualitas ready mix-nya sendiri. Tapi bagaimana kalau untuk kualitas material yang untuk pengujian lain? Ada yang tidak bisa kita lakukan di site ya. Biasanya kita menggandeng lab ya, lab yang notabene sudah biasa melakukan pengujian dan terpercaya. Seperti itu. Itu sangat diperlukan. Belum lagi kalau misalnya pakai aplikasi untuk memastikan apakah aplikasi ini kompeten atau worth it gitu, perlu dilakukan pengujian ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita terima gitu. Selalu harus ada pengujiannya. Oke. Nah, ini secara ini ya, secara singkatnya saja ya. Jadi kalau yang namanya Pareto itu adalah untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting terhadap masalah atau kendala kualitas. Oke, di sini kalau kalian sering dengar Pareto itu biasanya 80-20 ya, aturannya seperti itu. Jadi 80 masalah, 20-nya itu penyebabnya. Oke, dan ada diagram Pareto. Kalau dengar histogram berarti identik dengan ilmu stakpro ya. Ada tuh bentuk histogram, nanti bisa di cross check kembali tuh histogram gimana ya bentuknya gitu. Nah, sering orang melakukan analisis dan Pareto, tetapi sekali lagi kita harus tahu kasus yang seperti apa gitu, atau masalah yang seperti apa kita bisa analisis dengan Pareto ya. Tidak semua masalah atau kondisi bisa kita analisis dengan Pareto itu. Oke, ini ya contohnya, contoh diagram Pareto. Oke. Sekarang masalah jenis-jenis pengujian tadi. Jenis-jenis pengujian atau testing, itu ada unit testing atau pengujian unit ya. Yang namanya pengujian unit itu artinya apa? Pengujian satu komponen atau per individu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Integration testing. Kalau sudah bicara integration, artinya ada kaitan, ada hubungan. Artinya bukan satu individu saja, tetapi biasanya unit dan sistem gitu. Biasanya contohnya apa tuh kalau unit dan sistem? Kalau kita lihat di suatu bangunan, kalian ingat apa kalau sudah terjadi integrasi? Ada yang mau kasih tahu? Atau oke, simpelnya gini. Tadi Cynthia kasih tahu nih, adukan beton ya. Adukan beton itu kita buat misalnya kubus nih, atau balok, oke, itu kan satu individu. Tapi pada saat kita sudah bicara unit dan sistem, hal sederhana kalau balok dan kolom, ya. Kenapa? Balok dan kolom itu kan ada ikatan tuh. Nah, kita nguji nih, bagaimana ikatannya, udah oke atau belum. Itu yang namanya integration ya, ada suatu ikatan. Bisa jadi karena merasa ikatan, tapi orang suka mengabaikan gitu, bagaimana hubungan tulangannya gitu. Kemudian baja tulangannya itu harus dilebihkan berapa sih untuk memastikan kalau antara balok dan kolom itu ikatannya kuat gitu. Karena di situ ya bebannya, ya beban maksimalnya pada saat di tengah kan dia sudah terjadi penyebaran beban. Oke.
Nah, itu yang namanya integration testing. Nah, kemudian sistem testing, ya artinya pengujian dari sistemnya secara keseluruhan gitu. Overall-nya gimana? Itu yang namanya sistem testing. Bukan berarti, oh berarti di set ya Bu, diuji utuh gitu. Ya enggak, guna kita ada aplikasi gitu, ada software, kita modelkan ya. Kira-kira gimana nih kalau terjadi seperti ini, bakalan kejadian apa gitu. Seperti itu. Karena kalau benar-benar ke skala market ya, sebenarnya kalau proyeknya worth it, tapi jarang ya. Sekarang tuh orang jarang yang namanya itu karena sudah banyak aplikasi atau software, jadi cukup dimodelkan di software atau aplikasi sih. Kalau dimodelkan di site itu sudah jarang, karena itu akan memakan biaya yang besar ya. Nah, terakhir adalah testing dari user acceptance. Artinya apa? Pengujian dari pengguna gitu. Kira-kira bagaimana ya? Itu yang namanya jenis-jenis pengujian. Oke. Ini contoh dari Ishikawa diagram, salah satu metode ya, metode juga yang bisa kita gunakan. Oke, tapi Ibu ini skip aja. Nah, kalau statistical sample, ini kayak di StatPro ya, statistik probabilitas. Jadi, memastikan kita bisa mengambil sampel. Jadi, syaratnya harus tahu populasinya berapa, kemudian sampelnya dari populasi itu berapa. Sama saja dengan di proyek nih. Misalnya, baloknya ada berapa gitu. Berarti dari sekian balok total itu sampelnya berapa yang harus diuji dengan catatan kita melakukannya bakalan mewakili gitu. Hasilnya bakalan mewakili seluruh bakalan mewakili populasi. Itu ya harapannya tuh yang namanya statistik sampling. Tapi bagaimana kita bakalan bisa ngambil sampel yang mewakili? Itu tantangan ya. Karena diharapkan sampel itu kan tujuannya tidak seluruh tidak seluruhnya kita gunakan, tetapi dan harapan sampel tersebut mewakili populasi. Tantangannya itu sampel yang mana gitu, yang mana yang mau kita ambil dan bakalan memastikan itu mewakili ya. Itu tantangan. Tantangan pada saat kita menggunakan statistical sample. Kemudian certainty factor, kita lewat saja ini. CMM levels, oke. Jadi kalau CMM levels itu peringkatan ya, peringkatan dari yang paling rendah ke paling tinggi ya. Ini istilah-istilahnya sih. Kalau lowest itu inisial dan yang highest-nya itu di sini adalah optimizing. Ini istilah, hanya istilah saja. Karena nanti ada tugas. Oke. Tugasnya, Ibu nggak tahu totalnya, sebenarnya kalian totalnya berapa sih? Tapi Ibu berharap hanya 2 orang, satu kelompok. Oke. Mau paper, mau makalah apapun, terserah bebas. Ibu tidak membatasi, tapi kalau bisa pastikan memang itu adalah paper atau makalah ya, bukan dari buku, maksud Ibu. Kemudian, kalian analisisnya sih secara sederhana aja sih, ringkasnya sih bikin resumenya ya. Tapi yang harus kalian cek dulu di dalam makalah atau artikel itu, minimal ngejelasin di antara ini, bukan semua. Oh, dia ngejelasin para itu, oke, boleh ambil. Atau tentang statistik sampling, boleh ambil. Atau Six Sigma, boleh. Ya, salah satu aja. Jadi satu kelompok ya, satu artikel saja gitu. Nggak mesti seluruh metode ini kalian apa? Kalian analisis, enggak. Cross check apakah itu tentang
Pareto atau tentang sampling gitu. Kemudian kalian baca, kira-kira bisa nggak kalian memahaminya? Kalau nggak, cari lagi artikel yang bisa kalian pahami ya. Eh, Ibu hanya mau lihat apakah bagaimana kalian menyajikan gitu, menyajikan dari artikel atau paper yang kalian baca dibuat menjadi sebuah tulisan versi kalian ya, gitu. Nanti diskusi nanti Rizal Ibu minta tolong deadline-nya ya, deadline-nya kapan gitu. Maksimalnya 2 minggu ya kalau bisa, karena ini nggak kompleks banget ya, karena Ibu mau melihat cara kalian memahami ya, memahaminya bagaimana, bukan seberapa sempurna kalian, no, enggak, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Itu aja sih. Cara menyajikannya sih kalau menurut Ibu, eh, artikelnya apa harus diinfokan, pastikan, karena Ibu harus cross check ya, benar apa enggak nih artikelnya, itu yang pertama. Jadi sumbernya valid. Kedua, disajikannya dalam PPT saja ya, nggak usah dalam Word. Saran Ibu dalam PPT. Jadi kalau ada kendala atau apa bisa konfirmasi ya, kasih tahu ke Ibu atau ke ketua kelas. Kira-kira untuk tugas ini beda dengan tugas besar ya. Untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, berarti sudah. Boleh saya bertanya, Bu? Oh iya, boleh. Siapa? Vincent, Bu. Oke, silakan Vincent. Jadi untuk tugasnya itu kita cari makalah atau paper atau artikel tentang topik yang dibawa itu, lalu dibuat resume disajikan dalam PPT kan. Hmm. Dan Dan apa terus? kata Ibu tadi 2 minggu, berarti tanggal 18 itu presentasinya ya, Bu? Atau Eh, pengumpulan aja? yang pasti dikumpulkan. Kalau presentasi nanti siap-siap ya. Itu yang untuk presentasinya setiap kelompok itu opsional ya, tetapi yang wajib itu dikumpulkan. Itu yang Ibu mau gitu. Kalau memungkinkan juga dikumpulkannya itu sebelum mulai mulai kuliah ya, kalau bisa. Kalau bisa sebelum mulai kuliah, kalau bisa sih nggak pas hari kuliah kalau bisa. Tapi ya itu balik lagi sih, coba nanti kalian diskusi ya. Tapi maksimalnya itu 2 minggu, maksimalnya 2 minggu, maksimal paling lamanya kayak gitu. Nanti bentuknya gimana sih, kreativitas kalian. Yang penting nanti ini Bu share ke ini ya, ke Rizal ya materinya. Kreativitas kalian ya. Tinggal tinggal apa yang di-highlight sama kelompok kalian masing-masing gitu. Kan nggak semua bisa kita highlight di situ. Pasti ada yang highlight dari artikel ini adalah ini, yang lain belum tentu sama, walaupun bisa jadi itu sama-sama Pareto gitu. Tapi harapan ibu ya kalau bisa semua metode ini ada, harapan ibu seperti itu ya, nggak nanti tiba-tiba Pareto semua gitu. Ibu nggak tahu tuh cara ngaturnya gimana, ibu serahin ke Rizal dan kalian ya. Ibu nggak mau membaginya, karena kalian yang lebih tahu tuh gimana caranya pembagian. Tapi itu aja sih request Ibu ya, Rizal dan yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas dari Ibu? Ada? Bu, ini sekelompoknya cuma boleh berdua, Bu ya? Ya, masa sekelompok bertiga? Oke, Bu. Ya, nanti nggak maksimal. Nanti kalau nggak maksimal loh. Ini jumlahnya berapa sih? Berapa orang sih, Rizal? Sebentar, Bu.
Kalau misalnya sisa satu, ya, kalau misalnya sisa satu, ya nggak apa-apa sendiri, ya, sederhana kok, nggak apa ya, nggak terlalu kompleks, kayak gitu. Ya, jadi Rizal gini, kalau lebih satu orang, dia sendirian. Kalau nggak salah kan tugas kelompok kan bertiga ya, sama Bu Heni ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke.